Untuk yang pertama itu ada tulang frontal, di mana tulang frontal itu berfungsi untuk melindungi otak, menopang, serta membentuk struktur bagian depan seperti rongga mata dan rongga hidung. Di sini ada tulang parietal, di mana fungsinya itu untuk membentuk bagian atap serta samping pada tengkorak dan melindungi lobus parietal otak. Untuk yang ketiga ada tulang temporal, di mana fungsinya itu untuk melindungi lobus temporal tengkorak serta untuk melindungi organ pendengaran seperti koklea dan saraf kranial 7 dan 8. Baik, untuk selanjutnya yang pertama ada tulang orbit. Letaknya di sini, fungsinya untuk melindungi bola mata seperti saraf optik, otot dan pembuluh darah yang ada di mata. Yang kedua ada tulang zygomatic bone. Letaknya di sini, fungsinya untuk membentuk dinding wajah dan melindungi seperti struktur vaskuler dan saraf. Lalu yang ketiga ada tulang occipital, letaknya ada di bagian belakang kepala. Di sini fungsinya untuk melindungi otak bagian belakang dan otot-otot bagian tulang belakang. Jadi di sini ada tulang nasal, yang mana tulang ini berfungsi untuk membentuk struktur hidung. Yang pertama, yang kedua adalah melindungi rongga hidung, yang ketiga adalah menopang jaringan lunak yang ada di hidung. Selanjutnya di sini ada tulang maksilar, yang mana salah satu fungsinya untuk membentuk struktur wajah dan melindungi membentuk bagian rongga mulut. Selanjutnya di tulang maksilar ini membantu fungsi fisiologis. Contohnya seperti berbicara, mengunyah, makan, dan minum. Selanjutnya ada tulang mandibula, yang mana tulang mandibula ini berfungsi untuk menahan gigi bawah serta membantu fungsi fisiologis juga, sama kayak seperti aksila, yaitu berbicara, terus mengunyah, makan, dan minum. Selanjutnya itu ada tulang clavicula. Letaknya di sini, fungsinya itu sebagai penyangga bahu, memungkinkan gerakan lengan dan menstabilkan tulang terikat serta melindungi saraf. Selanjutnya ada tulang scapula, fungsinya itu sebagai menstabilkan bahu serta untuk memungkinkan gerakan ekstremitas atas. Selanjutnya ada tulang vertebrae cervical, fungsinya untuk menopang kepala dan memungkinkan gerakan leher seperti mengangguk, memiringkan, dan untuk melindungi sumsum tulang belakang. Baik, kemudian di sini ada tulang manubrium yang fungsinya sebagai perlindungan dada dan sebagai perlekatan otot leher dan dada. Kemudian ada sternum yang fungsinya adalah untuk melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Baik, yang ketiga ada ribs atau tulang rusuk yang fungsinya untuk melindungi organ vital seperti paru-paru dan jantung, serta membantu pernapasan untuk mengembang dan mengembis. Kemudian ada costal cartilage yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang rusuk atau ribs dengan sternum. Kemudian ada sigmoid process berfungsi sebagai menekatnya otot-otot diafragma. Kemudian ada vertebral column atau tulang belakang yang berfungsi sebagai penopang tubuh serta melindungi sumsum tulang belakang yang merupakan saraf pusat dari tubuh. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tulang humerus yang berfungsi menyangga lengan atas. Yang selanjutnya itu ada tulang radius, itu berfungsi untuk membantu gerak lengan bawah. Yang selanjutnya yaitu ada tulang ulna, yang dimana berfungsi sebagai bekerja sama dengan radius untuk gerak siku. Selanjutnya ada tulang karpal atau pergelangan tangan, fungsinya sebagai penghubung antara tulang lengan bawah dan telapak tangan. Selanjutnya ada tulang metakarpal atau telapak tangan, fungsinya sebagai pemberi struktur utama telapak tangan dan jembatan antara jari-jari tangan serta tulang karpal. Tulang falang atau jari-jari tangan fungsinya memberikan struktur dan fleksibilitas pada jari dan memberikan kemampuan motorik halus seperti menggenggam dan mencuri. Selanjutnya ada tulang coxae, digunakan untuk melindungi organ dalam seperti rahim dan kandung kemih. Untuk yang kedua ada ileum, digunakan untuk menyebarkan beban dari tulang belakang. Untuk yang ketiga ada sacrum, digunakan untuk melindungi saraf-saraf yang keluar dari tulang belakang. Selanjutnya yaitu ada tulang proksi atau tulang ekor yang berfungsi sebagai tumpuan saat duduk. Dan selanjutnya ada tulang greater atau center atau tonjolan tulang pada paha yang berfungsi sebagai untuk melekatnya otot-otot besar serta sebagai pergerakan pinggul dan kaki. Baik, untuk selanjutnya ada tulang pubis. Di sini berfungsi sebagai penyeimbang antara bagian tubuh atas serta untuk membantu saat melahirkan. Lalu ada tulang ischium. Di sini ada sebagai tulang duduk
serta mobilitas dan menjaga keseimbangan bagian tubuh. Selanjutnya ada tulang corneosa, yaitu tulang terbesar pada pergelangan kaki, berfungsi untuk keseimbangan saat duduk dan berjalan. Selanjutnya ada femur, yaitu berfungsi untuk membentuk sendi panggul dan sendi lutut. Yang kedua ada patella, berfungsi untuk melindungi sendi lutut. Selanjutnya tibial, untuk menyangga berat tubuh di tungkai bagian bawah. Kemudian ada tulang fibula. Tulang fibula lebih kecil daripada tulang tibia yang berfungsi untuk penopang otot dan juga untuk membantu pergerakan kaki dan lutut. Kemudian ada tulang tarsal yang berfungsi untuk membentuk sendi pergelangan kaki sehingga memberikan fleksibilitas. Selanjutnya di sini ada tulang talus yang berfungsi untuk membentuk sendi pergelangan kaki, menopang berat badan, dan juga untuk menyalurkan gaya dari tungkai ke telapak kaki, serta menjaga kestabilan dan keseimbangan lengkungan kaki. Nah, untuk selanjutnya di sini tuh ada tulang metatarsal yang berfungsi untuk menopang, menyerap gaya, menjaga keseimbangan, dan membantu propulsi tubuh saat berjalan, berlari, dan juga melompat. Dan yang terakhir di sini ada tulang phalanges. Nah, tulang ini berfungsi untuk membantu pergerakan, kemudian membentuk jari-jari, dan juga memberikan gaya dorong saat kaki berlari, berjalan, ataupun melompat.